nama Tuhan Yesus Kristus, untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang untuk menyembah, untuk meninggikan Engkau. Kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Ada lawatan Tuhan yang dahsyat, ada pengurapan Tuhan yang terus memenuhi hidup kami. Terima kasih Bapa, ketika kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru, semangat, bahkan gairah yang baru dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami semuanya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, berbicara buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap belajar firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesan Tuhan berbicara tentang kuasa berjalan bersama-sama. Kuasa berjalan bersama-sama. Mari kita lihat firman Tuhan, Amos pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Tetapi saya akan bacakan ayat 1 sampai ke-3. Demikian firman Tuhan. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Ayat yang ketiga, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita baca dari firman Tuhan ini adalah sebetulnya adalah pesan secara khusus yang disampaikan oleh Nabi Amos kepada bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya akan membacakan inti pesan. Ada di web RDMB Bapak Ibu, bahkan bisa disaksikan di YouTube ya, karena sudah disampaikan pesan ini sama Bapak Gembala. Inti pesannya adalah bahwa Tuhan telah menyatakan kasih-Nya kepada kita, umat-Nya, dengan begitu luar biasa. Ia siap menuntun kita di sepanjang perjalanan yang kita tempuh. Semudah atau sesulit apapun keadaannya, yang diperlukan adalah sudahkah kita mempercayakan perjalanan ini kepada Tuhan. Yang Tuhan inginkan dari umat-Nya adalah berjalan bersama-sama, bergandengan tangan ke arah yang sama dengan antusias. Bergandeng tangan di sini adalah berbicara tentang kesepakatan dengan Tuhan dan kesepakatan dengan sesama orang percaya, dan juga kesepakatan dalam keluarga. Jadi intinya adalah harus ada kesepakatan dengan Tuhan, dengan keluarga, dan semua orang percaya. Kalau saya perhatikan dalam inti pesan Tuhan ini Bapak Ibu, ada kalimat yang sangat menguatkan saya secara pribadi. Dikatakan seperti ini, bahwa Tuhan siap menuntun kita di sepanjang perjalanan yang kita tempuh. Artinya gini Bapak Ibu, artinya adalah Tuhan sangat mengetahui, Tuhan sangat tahu kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Tuhan sangat tahu seperti apa jalan yang kita tempuh. Mungkin jalan yang kita tempuh adalah bergelombang, ya kan? Berbatu, mungkin licin, terjal, dan sebagainya. Oleh karena itu Tuhan kasih pesan ini. Dikatakan kuasa berjalan bersama-sama.
Artinya harus saling bergandengan tangan satu dengan yang lainnya. Nah, kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Gembala tentang dua hal, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita tidak pernah berjalan bersama-sama kecuali mempercayakan perjalanan kita kepada tuntunan dan tujuan Tuhan. Yang kedua, kita tidak akan tersandung asalkan mendengarkan peringatan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang dua hal. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah kita tidak akan berjalan bersama-sama jika tidak saling mengenal. Ini poin yang pertama yang kita pelajari. Kita tidak akan berjalan bersama-sama jika tidak saling mengenal. Pertanyaannya adalah, siapa yang harus kita kenali, Bapak Ibu? Perlukah kita mengenal Tuhan? Dan sejauh mana kita mau mengenal Tuhan di dalam kehidupan setiap kita? Karena mengenal Tuhan itu bukan sekedar tahu tentang Tuhan. Orang tak sekedar tahu tidak akan pernah mengenal, Bapak Ibu. Tapi kalau orang yang mengenal, ada hubungan yang dibangun. Ada hubungan yang terus dibangun di dalam kedua pihak tersebut. Jadi kata kuncinya adalah saling mengenal. Karena yang saya pelajari gini Bapak Ibu, kita tidak akan bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan jika kita tidak mengenalnya. Jika kita tidak mengenal pribadinya. Jika kita tidak membangun keintiman dengannya. Kita tidak akan bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ayub pernah mengungkapkan seperti ini Bapak Ibu. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi ada perbedaan antara mengenal dari kata orang dengan mengenal dari sebuah pengalaman sendiri bersama dengan Tuhan. Sangat berbeda. Mengenal lewat dari kata orang dengan mengalami sendiri itu sangat berbeda. Ada satu perjumpaan, ada sesuatu yang dibangun di sana. Ayub mengatakan, mataku sendiri memandang engkau. Bukan dari kata orang, bukan dari pengalaman orang, tapi pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Amos pasal 3 ayat 1 sampai 2. Amos pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahan. Firman Tuhan jelas mengatakan, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Dari ayat ini kita melihat bahwa Tuhan sangat mengenal bangsa Israel Bapak Ibu. Tuhan sangat mengenal bangsa Israel sebagai umat pilihan atau sebagai umat tebusannya. Dan juga saya sampaikan bahwa Tuhan sangat mengenal setiap kita. Karena kita anak-anaknya Bapak Ibu. Amin. Karena kita adalah gerejanya yang Tuhan pilih. Dan Tuhan kan menyatakan lewat pesannya Bapak Ibu, Ia siap menuntun kita di sepanjang perjalanan yang kita tempuh. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Ini janji Tuhan Bapak Ibu. Janji Tuhan adalah Ia siap menuntun kita di sepanjang perjalanan yang kita tempuh. Pertanyaannya adalah, apakah setiap kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan atau tidak? Kalau saya pribadi Bapak Ibu, saya renungkan, saya sangat rindu.
Saya mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, berjalan bersama keluarga, berjalan sama orang-orang percaya kepada kita semuanya. Itu kerinduan Tuhan. Pertanyaannya adalah, kita rindu nggak? Kita mau nggak mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Karena dari pihak Tuhan, Tuhan rindu. Dari pihak kita nih, kita rindu apa enggak Bapak Ibu? Saya percaya setiap kita melalui pesan Tuhan ini, kita diingatkan kembali betapa Tuhan rindu berjalan bersama-sama dengan kita. Kadang-kadang respon kita salah Bapak Ibu. Kadang-kadang kita nggak mau. Kadang-kadang kita mengabaikan ajakan, dorongan Tuhan. Kadang-kadang kita merasa mampu sendiri berjalan. Saya mempelajari, merenungkan, apa sih keuntungan jika kita mengenal Tuhan Bapak Ibu? Keuntungannya adalah kita akan dituntun oleh Tuhan sendiri. Di dalam kitab Yesaya pasal 45 ayat 2a mengatakan, aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Ini janji Tuhan Bapak Ibu. Dikatakan apa? Aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Inilah kerinduan hati Tuhan. Tuhan siap menuntun kita di sepanjang perjalanan yang kita tempuh. Kita harus pegang janji ini Bapak Ibu. Kita harus pegang janji Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Karena saya membayangkan tidak akan mungkin bisa berjalan bersama-sama jika kita tidak mengenal Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Karena kita tahu Tuhan sangat mengenal kita. Mengenal itu bukan sekedar kita datang berdoa, ya kan? 2 kali 3 kali kita sudah merasa mengenal, kita melayani dan sebagainya. Tapi benar-benar kita mengalami Tuhan, mengenal pribadinya di dalam kehidupan setiap kita, baru kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Itu poin yang pertama yang kita pelajari Bapak Ibu. Jadi ada keuntungan jika kita mengenal Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Keuntungannya adalah Tuhan mau berjalan di depan kita Bapak Ibu, berjalan bersama-sama dengan kita. Itu poin pertama yang saya mau sampaikan. Yang kedua adalah, kita tidak akan pernah lelah dan undur untuk mencapai tujuan jika kita memutuskan berjalan bersama Tuhan. Saya akan ulangi Bapak Ibu. Kita tidak akan pernah lelah atau undur untuk mencapai tujuan jika kita memutuskan berjalan bersama Tuhan. Yang saya renungkan adalah ini Bapak Ibu. Selalu ada kekuatan yang baru jika kita memutuskan berjalan bersama dengan Tuhan. Selalu ada kekuatan yang baru. Jadi kata tidak lelah atau kata tidak undur di sini adalah tergantung dengan siapa kita berjalan, tergantung dengan siapa kita terhubung. Apakah kita berjalan dengan kekuatan sendiri atau tidak? Kalau kita berjalan dengan kekuatan sendiri Bapak Ibu, kita akan lelah, kita akan putus pengharapan, kita akan kehilangan semangat, kita akan kehilangan gairah dalam banyak hal, dalam melayani Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kalau itu kita berjalan dengan kekuatan. Tapi kalau kita berjalan dengan kekuatan Tuhan Bapak Ibu, kita tidak akan pernah undur dalam hal apapun untuk mencapai tujuan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan setiap kita. Karena ada contohnya Bapak Ibu. Karena kita kalau pelajari generasi pertama Israel, hanya beberapa orang yang masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Yosua, Kaleb masuk. Yang lainnya kemana Bapak Ibu? Semuanya gugur. Hanya orang-orang yang berpegang teguh di hadapan Tuhan.
Jadi kita bisa melihat tentang generasi pertama ini Bapak Ibu. Mereka tidak sampai kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Karena apa? Mereka memberontak terhadap Allah. Mereka tidak setia. Mereka tidak mau belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Akhirnya kita tahu cuman Yosua, Kaleb yang masuk. Gak pernah takut dalam hal apapun. Iya kan? Kita tahu bahwa tantangan ada banyak mereka hadapi. Tetapi kita bisa melihat tentang Yosua dan Kaleb. Mereka sangat berbeda. Kita mau lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Poin yang kedua saya ambil dasarnya Yesaya 40. Ayat 28 sampai 31. Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat 29 saya akan bacakan sekali lagi Bapak Ibu. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa apa yang Nabi Yesaya sampaikan, dikatakan di sana selalu ada kekuatan yang baru dari Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Itu dari Tuhan, bukan dari kekuatan sendiri. Dari ayat yang kita baca Bapak Ibu, sebenarnya ada banyak hal yang ditekankan. Minimal ada 4 yang saya mau sampaikan dari ayat yang kita baca Bapak Ibu. Dikatakan apa? Ini yang akan kita terima jika kita memutuskan berjalan bersama Tuhan. Yang pertama gini Bapak Ibu, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada yang lelah. Puji Tuhan. Mungkin dalam perjalanan kehidupan kita, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pelayanan yang mungkin kita lakukan, kita mengalami yang namanya keletihan, capek, mungkin lelah dan sebagainya. Firman Tuhan berkata, Ia akan memberikan kekuatan kepada yang lelah. Ini adalah janji firman Tuhan Bapak Ibu. Artinya Tuhan sangat tahu keterbatasan kita. Tuhan sangat tahu tentang kelemahan kita. Waktu kita memutuskan berjalan, firman Tuhan berkata, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Kepada setiap kita sebagai anak-anaknya Bapak Ibu. Berbicara tentang lelah Bapak Ibu ya, mungkin pernah kita bepergian jauh mungkin ya, merasa capek banget. Dan saya pernah mengalami itu Bapak Ibu. Ngomong tentang kesaksian kuliah saja ya, aduh rasanya kuliah itu kadang-kadang itu membosankan dan bikin capek. Tetapi kita tahu ada goalnya kan, ada tujuan yang kita harus selesaikan, yang harus kita capai. Rasanya pingin mundur ya udahlah. Tapi waktu kita datang, waktu kita terhubung dengan Tuhan, di situ Tuhan kasih kekuatan di dalam kehidupan setiap kita. Mungkin perjalanan dalam pelayanan mungkin jauh dan sebagainya. Selalu ada kekuatan yang baru Tuhan berikan Bapak Ibu. Ini yang Tuhan mau ajarkan kepada setiap kita. Ada kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Artinya jangan pernah berjalan dengan kekuatan sendiri. Itu yang 2A Bapak Ibu. 2B. Apa yang akan kita terima jika kita memutuskan berjalan bersama Tuhan? Yang bagian B dikatakan Tuhan akan menambah semangat
kepada orang yang tidak berdaya. Artinya ada dorongan dari Tuhan, ada penghiburan dari Tuhan. Di saat mungkin kita sedang kehilangan semangat atau sedang kehilangan gairah, firman Tuhan berkata, Bapak Ibu, Tuhan akan menambah semangat kepada orang yang tidak berdaya. Saya coba merenungkan ini. Cara Tuhan menambahkan semangat ini seperti apa sih? Apakah ujuk-ujuk gini tanpa ada hubungan tiba-tiba Tuhan kasih? Selalu harus dilalui dengan hubungan, Bapak Ibu. Tuhan tidak serta-merta kita jauh dari Tuhan tiba-tiba ada kekuatan. Justru kita semakin mungkin mengalami kurang bergairah dalam hal apapun, tapi kita tetap terhubung dengan Tuhan. Maka di sana Tuhan akan memberikan menambah semangat kepada setiap kita. Itu yang 2B, Bapak Ibu. Yang 2C dikatakan dalam firman Tuhan, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Artinya mau berlari sejauh apapun tidak akan menjadi lesu kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Pernah nggak Bapak Ibu kita melihat mungkin rekan dulu bersama-sama melayani, tiba-tiba undur, tiba-tiba tidak mau lagi melayani dan sebagainya. Pernah nggak kita menyaksikan ada orang-orang sekitar kita seperti itu, Bapak Ibu? Saya pernah, Bapak Ibu. Saya melihat ada rekan gitu, kehilangan kehilangan tujuan, kehilangan harap. Akhirnya waktu dia mau berlari bersama dengan Tuhan, nggak punya kekuatan, pakai kekuatan, mengandalkan kekuatan skill yang dia miliki. Akhirnya pundung-pundung, kok nggak ada panggilan dan sebagainya, kok nggak ada job lagi dalam melayani dan sebagainya. Saya pikir salah kalau konsep berpikirnya seperti itu, ya kan? Berlari tidak menjadi lesu artinya kita terus melayani, kita terus harus mengejar apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Dikatakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Ini kita tidak boleh biarkan, Bapak Ibu. Kalau seseorang mengalami lemah lesu dan sebagainya di Bapak Ibu, akhirnya nanti dalam pelayanan nggak bergairah, dalam berjalan bersama-sama mungkin dalam keluarga dengan rekan pelayanan, akhirnya mandek, nggak bisa bergerak maju, nggak bisa berlari jauh untuk mengejar apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan. Jadi pesan Tuhan jelas mengatakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Jadi terus berlari bersama dengan Tuhan, terus berjalan bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu. Bagian terakhir sebenarnya ada banyak banget, Bapak Ibu. Saya ambil 4 saja. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Rindu nggak Bapak Ibu kita mengalami seperti ini? Kita berjalan tapi tidak menjadi lelah. Pertanyaan saya adalah tergantung dengan kekuatan siapa kita berjalan. Dengan kekuatan sendiri atau dengan kekuatan Tuhan. Kalau kita berjalan dengan kekuatan Tuhan, maka tidak akan ada kata lelah, Bapak Ibu. Karena Tuhan sendiri akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi ini yang saya dapat bagikan Bapak Ibu. Kita sama-sama renungkan bahwa berkaitan pesan Tuhan, kuasa berjalan bersama-sama. Dikatakan selalu harus ada kesepakatan antara kita dengan Tuhan, antara sesama orang percaya, dan bahkan keluarga itu sendiri. Jadi jangan sampai kita jangan sampai undur dan jangan sampai kehilangan semangat gairah dalam hal mengiring Tuhan. Waktu kita memutuskan berjalan bersama-sama dengan Tuhan, di sana Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru kepada setiap kita sebagai anak-anaknya.
Saya tidak akan panjang lebarkan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.